Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto, berbagi inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, dan subscribe channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk teman-teman trainer seluruh Indonesia. Pagi ini saya masih kelihatan berkeringat sekali, ya, karena memang salah satu hal yang membuat kita harus tetap sehat, tetap nyaman dalam keseharian, kita harus sering berolahraga. Salah satu hal juga yang dilakukan oleh seorang trainer, ya, salah satunya memang diperlukan sekali olahraga. Kok kenapa memerlukan olahraga? Iya, karena memang olahraga salah satu yang akan membuat trainer itu menjadi sangat kuat luar biasa secara fisik, dan itu dibutuhkan. Trainer kadang-kadang memberikan materi sampai dengan bahkan mungkin materi sampai dengan ada 5 hari berturut-turut, 6 hari harus terbang ke antar pulau, antar kota, dan sangat diperlukan fisik yang sangat kuat sekali. Salah satu kekuatan fisik yang memang diperlukan didukung oleh olahraga yang kuat, maka akan terjadi kekuatan fisik yang luar biasa. Bukan hanya materi pelatihan yang ada di kepala ini, bukan hanya kita, kata-kata kita, tetapi yang juga penting adalah kondisi fisik kita, bagaimana bisa memanage energi dengan cukup baik, sehingga ketika kita memberikan materi pada saat pelatihan, performa kita tetap terjaga dengan baik. Oke, sahabat trainer Indonesia, sahabat NLP Smart Indonesia, pagi ini saya berada di Resto Griani Mbah Wongso. Dari olahraga jalan kaki sudah hampir sekitar 2 kilo jalan kaki pagi ini. Terus saat ini mampir sarapan dulu, ya, makan pagi untuk lebih menguatkan badan kita. Sambil saya pagi ini akan berbagi bagaimana menjadi seorang trainer yang secara fisik tetap kuat, fit, dan memiliki performa yang tetap luar biasa. Oke, kita akan stay, ya. Silahkan Anda yang belum subscribe di channel saya Ian Subianto, Anda bisa langsung subscribe, like, share. Semoga menjadi kemanfaatan untuk banyak orang, khususnya para trainer, baik trainer yang sudah senior, yang sudah malang melintang di dunia pelatihan, ataupun teman-teman trainer yang masih pemula. Ada beberapa trik, ada beberapa tip yang penting untuk menjaga stamina dan kesehatan kita. Karena banyak yang bertanya ketika saya memberikan materi pelatihan di beberapa kota, bahkan di beberapa pulau, dari mulai Kalimantan ke Sumatera, lalu ke Jawa, balik lagi nanti kadang ke pulau lain, ke Lombok, nanti bentar lagi Jawa. Pernah pada satu hari 7 kali penerbangan, tapi fisik harus tetap ekstra kuat, fisik tetap harus sehat. Apa yang harus dilakukan? Menjaga performa diri kita tentang kesehatan, dan itu menjadi sangat penting sekali. Oke, yang pertama, bagaimana menjaga pola makan. Yang pertama, menjaga pola makan. Kita perlu sehat, kita perlu energi, kita perlu asupan makanan yang memang diperlukan oleh tubuh kita, bukan makanan sampah, bukan makanan yang justru mengganggu kesehatan kita. Makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang bergizi, ada nilai-nilai kadar gizi yang memang kita sudah perhitungkan. Kita akan fight, akan performan dalam 1 hari full, bahkan bisa 2 hari, bisa 3 hari, bahkan ada kelas-kelas yang panjang terus, apalagi kalau sifatnya motivasi dengan audiens yang cukup luas, cukup besar, audiensnya banyak, memerlukan performan dan energi yang luar biasa. Bagaimana mungkin kalau tidak terjadi kalau misalnya kita sekarang memberikan materi motivasi tetapi trainernya tidak kelihatan semangat, tidak kelihatan sehat? Ini akan menjadi sangat-sangat aneh dan lucu. Tapi ketika kita memberikan materi motivasi, semangat kita juga terbangun dengan sangat luar biasa, dengan sangat benar-benar bahwa kita itu menampilkan diri yang segar, yang bugar, yang semangat, maka akan benar-benar terasa bahwa kita dalam posisi memang sedang sangat semangat, sangat sehat. Jadi kalau kita kok menampilkan diri tidak sehat, tetapi kita mengajarkan motivasi yang butuh semangat, butuh kesehatan luar biasa, nanti audiens akan bilang, bagaimana mungkin akan semangat, trainernya aja nggak semangat. Oke, yang pertama, jaga pola makan. Bagaimana pola makan yang baik? Anda memerlukan asupan gizi yang berbeda-beda karena aktivitas Anda berbeda-beda. Saya dengan Anda ketika asupan gizinya pasti juga akan terjadi perbedaan. Kapan harus makan makanan yang dengan protein tinggi, kapan harus diselangi dengan sayuran, dengan buah-buahan, minuman yang sehat, menghindari makanan-makanan yang sifatnya sampah, yang berlemak, yang berlebih, dan lain-lain. Itu salah satu pola makan. Bahkan sering sekali ketika saya memberikan materi training 3 hari, misalnya 3-5 hari di hotel, hari pertama, hari kedua saya makan yang karbohidrat hanya pagi hari. Siang hari mungkin teman-teman alumni
ya, teman-teman alumni dari kelas LP Smart Indonesia yang pernah bersama saya sering bertanya, Pak Yan nggak pernah makan nasi, padahal ya makan nasi juga. Siang hari saya agak jarang makan nasi, tapi kalau pagi hari saya makan. Kenapa? Saya masih memerlukan energi dari karbohidrat saya. Saya bisa mengukur kira-kira seberapa yang saya perlukan pada saat sarapan pagi. Makan siangnya saya biasanya ngambil lauk-lauk sama sayuran-sayuran. Itu saya makan untuk bekal sampai dengan di sore hari. Loh, kenapa kok menghindari makan karbohidrat? Maaf ini teman-teman, kadang-kadang kita trainer, kita mulai memberikan materi training. Jam berapa kita materi training? Oke, jam 8.30. Nanti jam setengah 10 pagi sudah ada cafe break pagi, kita sudah ada minum. Kadang-kadang menemani peserta minum teh manis, minum kopi, bahkan ada snack. Kadang-kadang snack yang juga cukup berat, kandungan karbohidratnya juga cukup tinggi. Nanti jam 12 siang kita sudah break lagi, makan siang, sholat, lalu ada istirahat sebentar. Setelah jam 12 siang nanti kita masih break lagi sore, ada kopi sore, ada teh sore, ada snack lagi pada saat sore. Kita biasanya kalau dengan full day kita selalu ada 1 lunch sama 2 coffee break. Berarti dalam masa 1 periode training kita di jam 8 sampai jam 17 sore itu sudah ada porsi makan siang dan ada coffee break. Sekarang dipilih mana makanan yang paling pas, yang paling cocok, yang tidak mengganggu stamina. Ketika makan siang, kok kenapa saya menghindari makan siang dengan bentuk makanan berat, menghindari nasi pada saat itu? Kenapa pada saat makan siang saya tidak memakan makanan yang berat, saya hanya pilih sayuran, pilih protein, pilih makanan-makanan yang menurut saya hanya untuk menambahkan gizi saya? Yes, karena ketika saya makan siang makanan berat, saya sering merasa perut tidak nyaman. Kalau kita harus bergerak, berlompat-lompat menjadi tidak dinamis. Kenapa tidak dinamis? Karena kita diperlukan untuk kegiatan yang ekstra. Kegiatan yang ekstra, sementara pada saat kita perutnya terlalu penuh, berisi dengan protein yang tinggi, maka kita tidak akan bisa melakukan kegiatan aktivitas perilaku tingkah, kegiatan tepuk tangan, lompat atau apapun ketika ice breaking, ketika apa, untuk dalam kondisi yang fit, kondisi yang performa optimal. Maka memilih jumlah makanan dan makanan yang pas ketika jam makan siang. Oke, yang pertama pola makan. Oke, lu catat apa yang pertama? Pola makan. Oke, yang kedua tidur. Istirahat yang cukup. Apa sih istirahat yang cukup? Oke, istirahat yang cukup adalah istirahat yang memang memenuhi seberapa kita akan membutuhkan istirahat. Tidak semua orang punya istirahat jamnya yang sama. Ada orang yang istirahat mungkin cukup dengan 2 jam, 1 jam ternyata sudah cukup untuk istirahatnya. Tapi banyak yang ketika mereka beristirahat membutuhkan waktu yang lebih panjang. Kenapa? Karena ternyata istirahatnya tidak optimal. Kita membutuhkan istirahat yang optimal sehingga kita bisa melakukan istirahat untuk tubuh kita, karena istirahat adalah hak tubuh kita, dengan istirahat yang baik, dengan istirahat yang tepat, dengan istirahat yang nyaman, yang memenuhi dari kebutuhan tubuh kita. Kalau istirahat kita kurang, apa yang terjadi? Mata kuyu. Saya ada beberapa kali ini pada beberapa hari terakhir, karena materi-materi pelatihan online ini cukup tinggi sampai dengan kurang istirahat, akhirnya pada saat jam pelatihan ternyata mata terlihat kuyu, tidak segar. Ternyata karena memang benar-benar kurang tidur. Oke, pada saat seperti itu kita harus segera penuhi hak dari tubuh kita untuk beristirahat. Kenapa? Karena memang sel-sel tubuh kita perlu regenerasi. Tubuh kita perlu disegarkan. Pada saat perlu disegarkan, maka kita membutuhkan yang namanya istirahat. Tidur yang optimal, gunakan cara tidur yang alamiah yang optimal. Terkadang boleh kita menggunakan cara-cara tidur yang tidak optimal. Apa cara yang bagaimana tidur yang tidak optimal? Cara-cara tidur yang kita menggunakan pola-pola self hipnosis misalnya. Oh ya, ternyata kita menggunakan pola self hipnosis untuk tidur kita supaya istirahatnya lebih nyaman. Kadang itu diperlukan. Kapan itu diperlukan? Ketika waktu tidak memungkinkan. Karena tidak selalu Anda memiliki waktu tidur 8 jam, tidur 7 jam, tidur 6 jam. Padahal kalau kita tidur jam 9, jam setengah 10 tidur. Kalau sekarang saya merubah pola, ketika usia sudah di atas 40 saya sudah merubah pola. Yang sebelumnya ketika saya waktu itu tidur rata-rata jam 12 malam, karena jam 10 malam sampai jam 12 malam saya masih pelayanan sosial, konseling orang dari manapun untuk kita bisa melakukan solusi terhadap berbagai macam masalah. Tetapi pada saat-saat yang itu hanya pada saat memang waktu yang dulu. Sekarang saya ubah pola konselingnya dengan pola-pola jam berbeda agar saya bisa beristirahat dengan lebih baik, karena faktor usia juga yang harus kita perhitungkan, faktor fisik kita yang harus kita perhitungkan.
jam 9 kita istirahat atau setengah 10 kita istirahat. Nanti jam 3 kita masih bangun, jam 3 bangun untuk melakukan, kalau yang muslim sholat malam dan lain-lain silakan boleh dilakukan dengan nyaman pada jam itu. Setelah itu lambung dengan istirahat sebentar, kalau ada nanti jamaah dengan sholat subuh. Setelah itu boleh gerak badan sebentar kalau memang menyukai gerak badan atau olahraga. Tapi kalau tidak suka, boleh dengan tip yang berikutnya. Setelah mencukupi istirahat, apa yang berikutnya? Tip yang ketiga. Tip yang ketiga yang harus kita ada setelah yang kedua tadi, satu pola makan, yang kedua istirahat, yang ketiga adalah olahraga. Olahraga yang diperlukan oleh kita bukan harus olahraga berat, karena masing-masing orang berbeda. Ada orang yang olahraga dengan hobi, ada yang olahraga mereka dengan hanya jalan kaki sebentar. Kalau saya lebih sering jalan kaki atau bersepeda sebentar saja, itu sudah mungkin jalan agak lama. Saya tidak memerlukan olahraga yang berat-berat sekali. Kenapa? Karena fisik ketika olahraga berat sekali terporsir energi, ketika akan berikan materi berikutnya ternyata energi sudah terporsir. Kadang-kadang kita sempatkan. Bagaimana kalau olahraga tidak memungkinkan secara jam? Ini di hotel, tidak sempat nge-gym, tidak sempat ke tempatnya kolam renang, tidak sempat jalan-jalan, walking gitu ya, karena tidak sempat, karena mungkin kita masih ketemu dengan klien, ketemu dengan orang lain, ini berada di kota yang berbeda. Oke, sempatkan ketika Anda naik ke lantai hotel tempat pelatihan Anda, masih memungkinkan jalan kaki lewat tangga yang ada, masih memungkinkan olahraga berjalan-jalan di sekitar hotel. Anda berlari-lari kecil dari mulai lobi hotel ke bawah misalnya. Anda bisa melihat ketika Anda bertemu, Anda telepon tidak sambil duduk nyaman, Anda telepon sambil jalan-jalan keliling di sekitaran hotel, atau keluar nyari sarapan pagi. Kalau Anda bosen sarapan di hotel, Anda nyari sarapan di luar hotel. Apa fungsinya? Gerak badan Anda. Setidak-tidaknya dalam satu hari Anda memenuhi, kalau misalnya sekian ribu langkah yang Anda targetkan. Berapa langkah kira-kira yang Anda targetkan dalam satu hari full? Apakah 5.000, 2.000, 10.000 atau berapa? Silahkan Anda gunakan sebagai waktu istirahat. Tidak harus berkeringat sampai gobios, tidak godres ya, tapi diperlukan ketika tubuh sudah bergerak, ada energi pemanasan dalam tubuh kita yang sudah membuat kita semakin sehat. Oke, olahraganya menjadi mudah. Olahraga yang lain lagi apa? Masuk tip yang berikutnya. Kalau yang pertama tipnya kita dengan menjaga pola makan, yang kedua dengan pola istirahat kita, yang ketiga dengan olahraga, yang keempat melakukan proses penenangan pikiran, olahraga yang dilakukan secara batiniah. Apa yang dilakukan? Yang keempat ini saya sering melakukan meditasi. Yes, saya melakukan deepening relaksasi. Saya menggunakan teknik-teknik NLP yang saya pelajari lebih dalam. Teman-teman juga bisa mempelajari NLP dengan lebih dalam lagi nanti bersama saya di NLP Smart Indonesia. Mau sertifikat Amerika, mau sertifikat nasional, kita siapkan. Teman-teman bisa dengan leluasa belajar dengan mudah. Oke, melakukan deepening relaxation atau melakukan bagaimana self hypnosis untuk kita melakukan meditasi. Boleh meditasi dengan cara tradisional, boleh meditasi dengan cara NLP, boleh melakukan meditasi dengan cara yang berbeda lagi. Tapi saya yakin teman-teman memiliki bagaimana tip-tip untuk melakukan meditasi secara internal dan secara diri sendiri. Dan itu saya yakin paling cocok untuk Anda. Kalau Anda yang Muslim, Anda yang beragama Islam, Anda bisa melakukan meditasi setelah sholat Isya, setelah sholat subuh misalnya. Anda gunakan waktu Anda untuk bisa bermeditasi dengan baik. Kenapa? Menjunjung kesehatan jauh lebih baik. Kesehatan secara fisik diperlukan untuk trainer, tapi kesehatan secara batin, ketenangan secara jiwa juga diperlukan sekali oleh trainer. Sehingga kita bisa melakukan manajemen hidup, menata manajemen ketika pelatihan, karena salah satunya kita sudah terbiasa menata batin kita, menata jiwa kita, menata ruh kita. Baik teman-teman semuanya, ini sudah ada tip berapa? Tip yang pertama tadi apa teman-teman semuanya? Tip yang pertama adalah pola makan. Tip yang kedua, menjaga istirahat. Tip yang ketiga, olahraga. Tip yang keempat, meditasi. Dan saya berikan tip yang kelima yang jarang dilakukan oleh teman-teman yang lainnya. Apa yang dilakukan ketika memberikan materi training? Saya harus datang ke Kalimantan. Setelah dari Kalimantan harus pulang lagi. Ternyata besok sudah harus di Palembang. Dari Palembang balik ke Jawa. Di Jawa pindah antar kota. Tidak bisa menggunakan transportasi yang umum. Kita menggunakan kadang-kadang harus nyetir sendiri karena kondisi tertentu. Oke, fisik harus lebih kuat. Apa yang dilakukan? Yang tip kelima yang saya berikan adalah mengatur pola nafas Anda atau melakukan teknik seni pernapasan.
Tip yang kelima ini menjadi teknik yang menjadi penting sekali karena akan menguatkan bagaimana tentang tubuh kita, bukan hanya sisi kesehatan. Ketika kita mengambil ada pola pernapasan segitiga, ada pola nahan untuk memasukkan energi lebih banyak, oksigen lebih banyak ke dalam darah kita, ke dalam otak kita, sehingga kecerdasan kita juga terjaga, kesehatan fisik kita terjaga. Pola pernapasan yang digunakan, saya sering menggunakan pola napas segitiga. Saya dalam beberapa saat setelah meditasi, bangun dari meditasi, setelah itu disambung dengan pernapasan segitiga. Boleh sambil jalan, boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil kegiatan yang lainnya. Untuk yang belum terbiasa, saya menyarankan sambil berdiri dengan bentuk kuda-kuda. Tekniknya nanti akan saya buka di YouTube di video yang berikutnya, bagaimana tips melakukan teknik pernapasan untuk menguatkan Anda sebagai seorang trainer. Oke, baik para trainer Indonesia, sahabat trainer Indonesia, sahabat NLP Smart Indonesia, Anda masih selalu tune in di channel saya Yan Subianto. Anda masih mengikuti bagaimana ketika kita menjadi seorang trainer yang luar biasa ternyata dibutuhkan sekali. Dan saat ini ada 5 tip yang tadi saya berikan, silahkan ambil manfaatnya, boleh dilakukan. Kalau Anda masih merasa ingin sekali mendetailkan apa yang saya sampaikan, silahkan Anda boleh japri saya, boleh hubungi saya di 0812 261 00050. Oke, di deskripsi cukup jelas. Anda pun juga memberikan banyak hal masukan ke saya. Silahkan Anda boleh tuliskan di komentar di bawah ini, masukan-masukan untuk trainer lain, sehingga seluruh trainer di Indonesia selalu dalam keadaan performan yang luar biasa, sehat badan, sehat jiwa, dan benar-benar bisa selalu berbagi manfaat untuk masyarakat Indonesia. Kita selalu menyadari bahwa sumber daya Indonesia maju akan membuat negara kita semakin kokoh, semakin kuat, luar biasa, dan kita menjadi negara besar yang akan menjadi negara yang benar-benar dipandang oleh negara lain sebagai negara yang luar biasa. Salam dari saya, sukses dan sehat untuk Anda semua, lancar, sukses, mulia, penuh barokah untuk Anda semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.